Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Sartika, mahasiswa program studi manajemen semester 7 dengan NIM 212167. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester dengan topik refleksi diri. Semoga pemaparan ini dapat memberikan wawasan serta menjadi bahan diskusi yang bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Setelah mempelajari mengenai motif, motivasi, dan psikologi organisasi, saya menyadari bahwa motivasi bukan hanya sekedar dorongan untuk mencapai tujuan, tetapi merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Motivasi berperan besar dalam menentukan arah, intensitas, dan ketekunan seorang dalam mencapai tujuannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang pertama, refleksi tentang motif, motivasi, dan motivasi kerja. Saya memahami bahwa motif adalah alasan mendasar yang mendorong seseorang untuk bertindak, sedangkan motivasi adalah proses yang menggerakkan seseorang berdasarkan motifnya. Dalam dunia kerja, motivasi kerja sangat menentukan produktivitas dan kepuasan kerja. Dari sini saya mulai merenungkan apa yang sebenarnya memotivasi saya dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa terkadang saya lebih terdorong oleh motivasi ekstrinsik seperti penghargaan atau pengakuan dari orang lain dibandingkan dengan motivasi intrinsik. Saya berasal dari kepuasan pribadi yang menyelesaikan tugas. Pemahaman ini membuat saya berpikir untuk lebih menyeimbangkan kedua jenis motivasi agar tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal dan tetap menikmati proses pekerjaan itu sendiri. Selain itu, saya juga menyadari bahwa motivasi dapat berubah seiring waktu, tergantung pada pengalaman, lingkungan, dan kebutuhan saya. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk mengevaluasi apa yang benar-benar menjadi dorongan utama saya dalam bekerja dan bagaimana saya mempertahankan tingkat motivasi yang tinggi. Refleksi tentang pendekatan motivasi. Dalam pendekatan motivasi, saya belajar bahwa faktor fisiologis, psikologis, dan sosial semuanya berpengaruh terhadap bagaimana seseorang termotivasi. Saya menyadari bahwa pendekatan yang digunakan dalam memberikan motivasi kepada orang lain harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, saya cenderung memotivasi diri sendiri dengan pendekatan psikologis seperti menetapkan tujuan yang jelas dan mencari makna dalam pekerjaan yang saya lakukan. Namun, dalam bekerja dengan orang lain, saya harus lebih memperhatikan aspek sosial seperti membangun hubungan kerja yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar mereka juga termotivasi. Dari sini, saya mulai berpikir bagaimana saya dapat lebih memahami dan menyesuaikan pendekatan motivasi saat berinteraksi dengan rekan kerja, teman, dan keluarga, sehingga mereka dapat merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Saya belajar bahwa ada banyak teori motivasi yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana seseorang terdorong untuk mencapai sesuatu. Dari teori hierarki kebutuhan Maslow, saya menyadari bahwa saya perlu memenuhi kebutuhan dasar saya terlebih dahulu sebelum dapat fokus pada pencapaian dan pengembangan diri. Selain itu, teori motivasi Higiene Herzberg mengajarkan saya bahwa kepuasan kerja tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti gaji, tetapi juga oleh faktor motivator seperti kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan pengakuan. Hal ini membuat saya lebih sadar bahwa ketika saya merasa tidak termotivasi dalam bekerja, mungkin bukan hanya karena beban kerja atau imbalan finansial, tetapi juga karena kurangnya tantangan atau kesempatan untuk tumbuh. Dari teori ekspektasi Fromm, saya mulai mempertanyakan apakah saya benar-benar percaya bahwa usaha yang saya lakukan akan membawa hasil yang diinginkan. Saya menyadari bahwa ketika saya merasa tidak termotivasi, mungkin saya kurang yakin bahwa usaha saya akan membuahkan hasil yang sepadan. Oleh karena itu, saya perlu lebih memperjelas tujuan saya dan memastikan bahwa saya memiliki strategi yang efektif untuk pencapaiannya.
Saya menyadari bahwa psikologi organisasi sangat berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dalam dunia kerja, saya sering mengalami bagaimana kepemimpinan, budaya organisasi, dan hubungan antar karyawan dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Dari pemahaman ini, saya mulai berpikir tentang bagaimana saya dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Saya menyadari bahwa meskipun saya bukan seorang pemimpin, saya masih bisa memberikan dampak dengan bersikap lebih suportif terhadap rekan kerja, menghargai kontribusi mereka, dan membantu menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Selain itu, saya juga mulai memahami pentingnya alat-alat yang digunakan dalam psikologi organisasi, seperti tes psikologi dalam rekrutmen, survei kepuasan kerja, dan coaching dan mentoring. Hal ini membuat saya lebih menghargai bagaimana perusahaan berusaha memahami dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Saya menyadari bahwa motivasi seorang sangat dipengaruhi oleh kompleksitas individu, seperti kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai yang dianutnya. Hal ini membuat saya lebih memahami mengapa setiap orang memiliki cara berbeda dalam merespon motivasi. Dalam pekerjaan, saya sering menemui orang-orang dengan tingkat motivasi yang berbeda. Ada yang sangat ambisius dan selalu ingin mencapai lebih banyak, sementara ada juga yang lebih santai dan tidak terlalu terpengaruh oleh penghargaan eksternal. Pemahaman ini membuat saya lebih sadar bahwa tidak semua orang dapat dimotivasi dengan cara yang sama, dan saya perlu lebih fleksibel dalam berkomunikasi dan bekerja dengan mereka. Refleksi tentang riset motivasi dan modelnya. Saya juga mulai menyadari pentingnya riset motivasi dalam memahami bagaimana motivasi bekerja dalam lingkungan kerja dan organisasi. Dengan adanya model penelitian seperti kuantitatif, yaitu survei dan statistik, dan kualitatif, yaitu wawancara dan studi kasus, perusahaan dapat mengetahui apa yang benar-benar mendorong karyawan mereka dan bagaimana meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan mereka. Sebagai individu, saya berpikir bahwa saya juga dapat melakukan riset pribadi tentang motivasi saya sendiri. Dengan mengevaluasi apa yang membuat saya lebih bersemangat atau kehilangan motivasi, saya bisa menemukan pola yang membantu saya tetap produktif dan berkembang. Melalui refleksi ini, saya semakin menyadari bahwa motivasi bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan terus berubah tergantung pada keadaan dan pengalaman hidup seseorang. Pemahaman tentang teori dan pendekatan motivasi dapat membantu saya dalam mengelola diri sendiri serta berinteraksi dengan orang lain di lingkungan kerja maupun kehidupan sosial. Saya juga belajar bahwa motivasi bukan hanya tentang pencapaian tujuan, tetapi juga tentang menikmati prosesnya. Dengan menerapkan pemahaman ini, saya berharap dapat meningkatkan kualitas hidup saya serta memberikan dampak yang positif bagi orang-orang sekitar saya. Demikian pemaparan saya mengenai tugas ujian akhir semester tentang refleksi diri. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat serta wawasan yang lebih luas. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.